Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sahabat, kerabat, rekan, teman-teman, siswa-siswa, mahasiswa, teman-teman guru dan sebagainya, sahabat semuanya. Kemarin ada beberapa sedikit jadi masalah ya ketika mengerjakan raport ya. Bukan raport saja, sebenarnya ada beberapa kriteria yang walaupun sederhana tetapi bisa menyulitkan ya. Nah, karena itu kita akan coba membuat belajar berbagi tentang, walaupun ini pernah ada di tutorial saya sebelumnya, akan saya ulang untuk memberikan kriteria tertentu ya menggunakan rumus if. Karena if itu ada if tunggal dan if ganda ya di Microsoft Excel. Oke. Nanti kita lihat ya, sederhana sekali. Nanti orang yang kerja di kantoran, di mahasiswa yang mengerjakan tugas-tugasnya nanti bisa menggunakan rumus-rumus ini untuk mempermudah ya. Apa itu fungsi rumus if tunggal dan if ganda, di mana bedanya? Nanti coba kita lihat pada tutorial berikut ini. Baik teman-teman, kalau kita mengerjakan beberapa tugas atau pekerjaan yang memiliki data yang banyak, kita memerlukan rumus ya untuk mempermudah kriteria tertentu dalam Excel ya. Oke, ya, karena itu kita akan belajar tentang if tunggal dan if ganda. Namun teman-teman harus terlebih dahulu sama-sama memahami istilah pembanding ini, sama dengan lebih besar, lebih kecil sama dengan lebih besar. Ini semua tahu lah. Tapi nanti kita akan buktikan bagaimana fungsinya pada tutorial berikut ini ya. Coba kita langsung aja ke soal kasus ya. Yang seperti ini ya. Ini ada saya punya data nilai KKM-nya 75. Nanti kita mau mencari data yang tuntas dan tidak tuntas ya. Dengan standar 75 tuntas, ke atas, di bawah 75 itu menjadi tidak tuntas. Kalau data yang kita punya itu sedikit, kayaknya 10, itu gampang sekali ya, bisa kita tulis. Tapi bagaimana kalau data yang kita mau berikan kriteria itu banyak ya. Jadi kita harus menggunakan rumus if, kriteria rumus if di sini untuk mempermudah pekerjaan kita. Langsung saja kita action ya, dengan standar KKM-nya, kriterianya adalah 75 KKM-nya menjadi tuntas. Nah, di bawah 75 tidak tuntas, di atasnya menjadi tuntas. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa perhatikan ya rumusnya. Kita perlahan-lahan saja. Klik sama dengan if, ini yang if tunggal ya. Yang ini maaf teman-teman, ini yang ini saya buat untuk if tunggal kriterianya. Nanti yang ini, yang nilai 9 ini, yang ada interval nilainya ini, kita konversi nilai ini, kita buat menjadi if ganda. Kita buat contoh di sini if tunggal, di sini if gandanya nanti. Oke, kita mulai dari if tunggalnya ya. Teman-teman mulai bisa sama dengan, oke. Klikkan if, buka kurung. Kemudian teman-teman buat logical testnya, ini sebagai data acuannya yang kita mau bandingkan. Oke, logical testnya. Oke, kemudian karena kita standarnya 75, maka pembandingnya adalah lebih besar atau sama dengan 75. Oke. Kemudian di sini pakai koma ya. Kalau di laptop teman-teman pakai titik 2 atau titik koma, gunakan titik 2. Kalau pakai titik koma, karena di
laptop saya ini dia pakai koma, maka saya menggunakan koma. Oke. Tanda petik 2 tuntas. Oke. Titik 2 kemudian koma, titik 2 tidak tuntas. Oke. Tidak tuntas, kemudian tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, ini dia, tidak tuntas. Teman-teman bisa gerak seperti ini. Oke. Teman-teman bisa gerak seperti ini, tapi kalau banyak dia tidak perlu kita gerak, kita klik, biarkan dia berbentuk di sini, klik sekali, 2 kali di sini. Nah, ini hasilnya. Yang di bawah 75 kkm nya itu tidak tuntas, ini tidak tuntas, ini tuntas. Oke. Teman-teman harus pahami, karena disebut dengan if tunggal, karena dia tidak ada pilihan, ada 2 pilihan. Karena kalau dia benar logical testnya, pembandingnya, maka true, if true ya. Tapi kalau dia salah, maka false atau salah. Kalau dia benar, maka tuntas. Kalau dia tidak benar, maka tidak tuntas. Disebut dengan if tunggal ya. Coba lihat ini, kalau kita taruh 60 misalnya, oke, jadi dia tidak tuntas, teman-teman. Jadi tidak tuntas ya. Oke, itu ini. Oke, misalnya kita taruh 99 ya, apalagi nah, itu tuntas dia. Ini 73 tidak tuntas. Oke, dan lain sebagainya. Oke, misalnya 80 jadi tuntas. Nah, seperti ini. Ini yang if tunggal ya. Oke, if tunggal. Jika logical testnya itu dibandingkan dengan data pembandingnya sama dengan, maka if true, benar dia. Itu saja, maka disebut dengan if tunggal. Oke. Saya kira gampang saja. Asalkan teman-teman mengikuti paham tentang pembanding yang saya katakan tadi, rumusnya ya. Seperti ini. Ini taruh 80. Oke, tuntas. Kalau di sini taruh 70, maka dia tidak tuntas. Oke, ini yang if tunggal ya. Selanjutnya kita akan ke if ganda ya. Teman-teman buat kriteria interval nilainya. Kalau nilai 92 sampai dengan 100 itu predikatnya atau kriterianya A. Kalau nilai 84 sampai 91 B, kalau nilai 75 sampai dengan 83 C, kalau nilai lebih kecil dari 75 adalah D. Nah, sekarang ini dia disebut ganda karena dia banyak, tidak seperti yang tadi ya, tidak seperti ini tuntas saja, tetapi nanti if-nya akan ganda dia. Ini satu if, ini gunakan satu if. Kalau di sini nanti gunakan banyak if. Nah, coba kita lihat. Kita coba mulai perlahan-lahan, teman-teman harus mengikuti. Oke, dimulai dari, nah ini kategori apa, ini kriteria yang mau kita gunakan, yang ini sebagai kriteria menentukan keterangan atau predikat A, B, C, dan D. Oke, coba kita lihat. Oke. Sama seperti tadi, if dalam buka kurung. Oke, kita buat pembandingnya adalah di sini paling atas ya, angka paling atas. Kemudian lebih besar atau sama dengan, maka kita bandingkan dengan yang mana? Kan ini dulu pertama, ini paling atas pertama, yang paling besar 92. Oke, 92. Oke, kalau teman-teman saya bilang tadi, kalau pakai koma, kalau pakai titik koma, karena di laptop saya pakai koma, maka titik petik 2 saya gunakan A. Oke, titik koma. Oke, koma lagi. Ini yang pertama, yang 92, ini rumusnya. Kemudian sekarang kita gunakan yang kedua, langsung if. Oke, if buka kurung, kita buat pembandingnya lagi yang di sini. Oke, pembandingnya if lebih besar atau sama dengan yang ini, yang nomor 2 ini, D84, koma. Oke,
tanda petik 2 sama dengan B petik 2. Oke, koma. Lagi ini kita buat yang ketiga ini ya. Ketiga ini 1 2 3 ya. Oh benar. Kita tulis lagi if. Nah disebut ganda karena if-nya banyak ya. If buka kurung. Oke, kita buat pembandingnya lagi yang di sini paling atas, yang mesti paling atas yang kita gunakan supaya nanti enak ke bawah menggeretnya ya. Oke, if lebih besar atau sama dengan yang ini 75 koma tanda petik, maka hasilnya adalah C tanda petik koma lagi. Oke, koma lagi. Nah yang terakhir di sini, oke, yang terakhir koma, selain itu adalah D. Oke, D itu caranya, selain itu adalah D. Nah oke, selesai dia. Berapa kali dia? 1 2 3, maka buat 3 kali tanda kurungnya, maka 3 kali tanda kurungnya. Oke, kemudian enter. Nah lihat, nah, hasilnya adalah D. Karena 74 ini 74 di bawah 74 di bawah 75 ya. Kalau 75 gini nanti ya akhirnya D. Coba kita lihat. Oke, 99 85 B, ini D di bawah 75 D. Ini hasilnya. Misalnya di sini kita taruh 83, makanya 83 masih dia kena 83. Di mana dia? 75 sampai 83 adalah C. Coba kita taruh 84, hasilnya B. Oke, kalau di sini kita taruh 92, maka hasilnya di sini A. Gitu. Ini kalau dia banyak kita punya data, maka kita akan gunakan seperti ini. Kalau sedikit ya gampang. Begitu teman-teman ya. Jadi perlahan-lahan ya, itu cara menggunakan. Ini yang kriteria if ganda, yang ini if tunggal. Nanti teman-teman yang kuliah, yang mahasiswa, yang lain sebagainya, yang membuat analisis statistik data dan lain sebagainya, atau yang kerja di kantor, bisa banyak sekali fungsinya ya. Banyak sekali fungsinya. Bukan seperti ini sebagai contoh saja. Teman-teman bisa berkreasi dengan contoh kasus-kasus yang lain yang sangat perlu sekali menggunakan yang data yang banyak. Kita gunakan dengan cepat rumus if tunggal dan if ganda atau if bertingkat ya disebut. Tapi teman-teman harus memahami dulu ya, alur-alurnya, bagaimana membaca logical test, kemudian kriteria dan lain sebagainya, pembanding dan lain sebagainya. Nah begitu caranya. Oke, jangan lupa teman-teman like and subscribe ya, biar ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.